Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 9, dengan saya Rahmat Hidayat. Nama saya Fajar Nusantara Dipati. Halo, nama saya Dina Indah Fitria. Nama saya Auda Gracia Knezefa. Dan kita akan mempresentasikan Tubes DDT, Dasar Desain Teknik. Bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Dasar Desain Teknik serta rekan-rekan yang kami banggakan. Kami dari kelompok 9, kelas T4903, program studi S1 Teknik Fisika Telkom University yang beranggotakan saya sendiri, Rahmat Hidayat, bersama rekan saya, Fajar Nusantara Dipati, Andiena Indah Fitria, dan Audrey Garcia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil riset eksperimental komprehensif kami yang berjudul Karakterisasi Spasial Temporal Kecepatan Angin sebagai Indikator Kenyamanan Termal pada Ruang Terbuka Kampus dengan studi kasus di kawasan FIT, GKU3, dan DLT. Penelitian ini dilatar belakangi oleh urgensi mitigasi mikroklimat di kawasan pendidikan secara global. Fenomena urbanisasi vertikal telah mengaplikasikan Urban Heat Island atau UHI. Di Telkom University sendiri, transformasi morfologi kawasan sangat berubah drastis. Terbukti dengan berdirinya Telkom University Landmark Tower atau TULT setinggi 19 lantai, mendisrupsi lintasan angin dominan alami. Dalam konteks iklim tropis ekuatoral seperti Bandung yang memiliki kelembapan yang absolut tinggi, laju evaporasi keringat manusia menjadi terhambat. Oleh karena itu, sirkulasi kecepatan angin secara termodinamika menjadi instrumen mitigasi termal pasif yang paling krusial. Angin memediasi pelepasan panas dari tubuh pejalan kaki melalui mekanisme konveksi paksa. Sayangnya, terdapat kekosongan pangkalan data mikroklimat in situ beresolusi tinggi di area kampus kita, yang mendorong inisiasi riset tersebut. Berangkat dari gap literatur tersebut, kami memformulasikan 3 rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana profil distribusi spasial temporal kecepatan angin primer pada elevasi respirasi pedestrian yaitu 1,5 meter di kawasan FIT, GKU3, dan TULT. Kedua, apakah perbedaan rata-rata kecepatan angin spasial antar ketiga lokasi tersebut terbukti secara signifikan secara statistika inferensial? Dan ketiga, lokasi manakah yang secara objektif paling memenuhi spesifik standar kenyamanan sirkulasi udara yang optimal menurut SNI 036572-2001. Tujuan akhir dari observasi ini adalah menghasilkan luaran akademis berupa data berbasis bukti yang dapat dieksploitasi oleh Facility Management Telkom University sebagai rekomendasi strategis dalam intervensi penataan rekayasa landscape yang klimat responsif. Baik, terima kasih kepada Rahmat. Selanjutnya, saya akan memaparkan fondasi teoris riset ini. Tinjauan pustaka kami didasarkan pada literatur jurnal Q1 dan Sinta 2. Kami mereplikasikan metodologi Johansson pada tahun 2014 yang mewajibkan peletakan instrumen pada grade ketinggian absolut 1,5 meter untuk mempresentasikan pusat massa pedestrian. Selain itu, temuan Karyono pada tahun 2015 mengafirmasikan bahwa di iklim tropis, interferensi kecepatan udara sekitar 1 meter per detik, namun mampu mengompensasi beban radiasi termal ekuivalen hingga 2 derajat Celcius. Kami juga merujuk pada standar internasional ASRAE 55 terkait Adaptive Comfort Model, serta validasi SNI 036572-2001 oleh Karima dan Sarwadi yang memformulasikan batas minimal sirkulasi untuk menghindari stagnasi pengap adalah 0,15 meter per detik. Secara fisika terapan, profil aliran angin perkotaan tunduk pada hukum profil angin logaritmik, di mana kekasaran permukaan lahan atau surface roughness secara eksponensial melemah kecepatan angin di dekat tanah. Interferensi geometri arsitektur memicu fenomena turbulensi mesoskala yang sangat kompleks. Pertama, efek Venturi yang dipresentasikan oleh hukum kontinuitas mekanika fluida incompressible, yang dimana penyempitan luas penampang antar gedung akan mengakselerasikan kecepatan udara secara ekstrim. Kedua, downwash effect.
fenomena di mana massa udara menabrak fasad kaca vertikal gedung tinggi dan defleksinya menghujani ke dasar pedestrian secara pusat bertekanan tinggi. Ketiga, itu ada wake zone atau wind shadow. Di belakang halangan vegetasi lebat yang memicu area hampa momentum. Tingkat pendinginan dari fluida ini kami modelkan berdasarkan hukum pendingin Newton untuk konveksi paksa. Meskipun literatur termodinamika modern menggunakan indeks kompleks seperti UTCI, PIT, atau WBGT yang membutuhkan input suhu rata-rata, pengukuran in situ kita mengisolasi variabel fisis tunggal kecepatan angin. Oleh sebab itu, klasifikasi kami tegakkan secara hierarki menggunakan standar nasional Indonesia nomor 0365722001. SNI mendeduksikan 5 tingkatan persepsi fisiologis. Area di bawah 0,15 meter per detik dinyatakan sangat stagnan atau hengap, sedangkan rentang 0,50 hingga 1,50 meter per detik dikategorikan sebagai target desain kenyamanan termal yang optimal. Aliran yang melampaui 1,5 meter per detik dianggap memiliki tekanan dinamik atau draft berlebih yang berisiko mendestruksi aktivitas fisis dokumen pejalan kaki. Terima kasih Fajar. Selanjutnya saya Andina akan menjelaskan arsitektur metodologi penelitian. Rekonstruksi metode riset kami dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif empiris lapangan dengan skema eksperimen faktorial tersarang atau nested factorial design. Lokasi pengukuran dipresentasikan oleh 3 kawasan dengan tipologi morfologi yang kontras. Pertama yaitu Fakultas Ilmu Terapan atau FIT yang syarat akan halangan vegetatif. Kedua yaitu area Plaza Gedung Kuliah Umum 3 atau GKU 3 yang mempresentasikan celah antar bangunan. Dan yang ketiga yaitu Telkom University Landmark Tower atau TULT yang mempresentasikan lini vertikal masif. Data diekstraksi lalu diproses melalui pemfilteran outlier IKR, uji persyaratan normalitas Shapiro-Wilk, homogenitas Levin, dan bermuara pada analisis inferensial ANOVA satu arah. Selanjutnya ke slide 8 yaitu tentang alat dan teknik observasi spasial. Parameter fisis lapangan diakuisisi secara eksklusif menggunakan instrumen Van Anometer seri Benetech GT8907 yang terkalibrasi dengan batas deteksi 0,3 meter per detik dan sampling interval 0,4 detik. Guna meminimalkan galat operasional, sensor difikasi statis menggunakan tripod pada elevasi sentral 1,5 meter dari bidang tanah. Akuisisi matriks data secara spasial dibatasi pada 9 titik mikro. Sebagai contoh, FIT-03 terletak kedalaman kanopi taman belakang yang diprediksi memicu wind shadow. GKU-302 diletakkan presisi pada plaza kompensasi lorong sempit untuk memvalidasi efek Venturi. Sedangkan TULT-01 diposisikan tepat di depan fasad drop-off menara untuk mengkuantifikasi pulsaran anomali downwash. Ke slide yang 9 yaitu tentang desain eksperimen faktorial 3x3x3x2. Untuk menjamin estimator yang efisien, bebas bias, kami mengaplikasi kerangka desain faktorial penuh asimetris 3x3x3x2. Faktor tetap pertama adalah 3 kawasan morfologi. Faktor spesial kedua adalah subtitik mikro dan faktor temporal ketiga adalah 3 jendela spektrum thermal diurnal. Yakini pemanasan konvektif pagi pukul 8.00 WIB, lalu equilibrium zenith siang pada pukul 12.00 WIB dan reduksi pendingin sore pada pukul 16.00 WIB. Tiap sel kombinasi direplikasi secara sekuensial sebanyak 2 kali. Metodologi rigor ini menghasilkan total 54 unit observasi agregat independen, sebuah derajat kebebasan yang sangat ideal dan memandai untuk memenuhi hukum jumlah besar dalam analisis varians probabilitas tinggi. Terima kasih untuk Andim. Saya Audi akan mengelaborasikan pembacaan hasil data eksperimen berdasarkan ekstraksi 54 unit observasi.
kami mendeteksi gradien spasial 2 strata yang kontras. Kawasan FIT menempati strata bawah dengan mean terendah 0,775 meter per second dan nilai koefisien variasi ekstrim mencapai 61,20%. Sebaliknya, GKU dan TWLT menempati strata atas dengan mean 1,249 dan 1,276 meter per second. Menariknya, TWLT memiliki koefisien variasi terendah di angka 15,63% yang menandakan terbentuknya rezim aliran semi laminar yang terstruktur secara konstan oleh fasad menara. Secara temporal, titik expulse radiasi langsung seperti aspal TWLT02 memuncak drastis pada sesi siang akibat gaya buoyancy konvektif sekunder. Sedangkan zona zona kanopi rapat FIT03 menampilkan profil diurnal yang cenderung datar, mengindikasikan isolasi normal lokal. Untuk menghindari bias observasi murni, kami mengeksekusi uji Fischer-Snedecor ANOVA satu arah. Setelah asumsi normalitas dan homogenitas Levin terkonfirmasi terpenuhi, hasil dekomposisi varians menunjukkan nilai F hitung sebesar 11,57 yang secara substansial melampaui F kritis 3,179 pada taraf signifikan 5%. Pada p-value tercatat sangat absolut pada order 7,2 kali 10 pangkat minus 5. Konsekuensinya, hipotensi nol digugurkan secara tajam. Intensifikasi desain geometri morfologi bangunan secara empiris terbukti memicu divergensi kecepatan angin. Untuk melacak sumber anomali, kami mengoperasikan post hoc survey HSD, evaluasi rentan Studisen range yang mendemonstrasikan bahwa FIT berbeda secara signifikan dengan GKU dan TWLT. Bahkan komparasi antara TWLT dan GKU pun hasilnya Keystart 3,86 yang terkonfirmasi seluruh landscape-nya memiliki jejak aerodinamis yang saling independen. Dalam diskusi interpretatif, anomali data ini dapat dijustifikasikan melalui hukum mekanika fluida urban. Atenuasi pasif di FIT konsisten dengan fenomena dispenser layer reduction akibat tingginya koefisien kekasaran kanopi vegetasi, menciptakan wind shadow yang stagnan dan pengap di bawah 0,15 meter per second menurut SNI. Sebaliknya, pembacaan puncak di lorong GKU 302 mencapai 1,83 meter per second yang mengonfirmasi bekerja hukum kontinuasi Venturi challenging effect. Pada TWLT01 mencatatkan hembusan transient ekstrim akibat tekanan stagnasi massa atmosfer yang terbentuk di dinding 19 lantai, lalu berdefleksi mencapai downward. Kondisi ini membuat TWLT secara rata-rata masuk dalam pita kenyamanan thermal optimal SNI. Namun, drop-off-nya bergeser di ranah draft berlebih yang potensi mendeskripsi aktivasi pedestrian. Terima kasih Audi, saya Rahmat akan merangkumkan penelitian ini. Grand mean kecepatan angin kampus terukur sebesar 1,1 meter per detik. Eksperimen ini membuktikan secara meyakinkan bahwa morfologi urban mendistorsi iklim mikro secara signifikan. Dengan ANOVA memvalidasi p-value jauh di bawah galat 5%. Kawasan FIT mengalami pelemahan moderat. GKU3 stabil dengan batas optimal, dan TLT mengalami amplifikasi aerodinamis. Sebagai landasan strategis bagi manajemen logistik kampus, kami merekomendasikan 3 cetak biru rekayasa landscape. Pertama,
eksekusi pruning kanopi selektif di Taman FIT untuk meningkatkan porositas difusi uap panas. Kedua, instalasi pergola semi permeable di celah Venturi GKO 3. Dan ketiga, pemasangan windbreak vegetatif berlapis sebagai zona penyangga setinggi 4 hingga 6 meter di depan pelataran LT untuk meredam risiko benturan pusaran daun wasp. Berikut kami sediakan pusat data dan dokumen yang berisi template desain eksperimen, data mentah, data bersih, laporan kelompok, infografis, logbook tim, dan dokumentasi kegiatan kami. Dapat dicek dan di-scan pada QR yang tersedia. Di layar tampil referensi akademik primer yang melandasi keabsahan kerangka berpikir kami. Pangkalan data mentah dan logbook instrumentasi eksperimen ini telah kami publikasikan secara open access melalui tautan repositori yang tertera. Demikian pemaparan hasil observasi mikroklimat dari kelompok kami. Kritik, komparasi data, serta diskusi teknis sangat kami nantikan untuk penyempurnaan riset arsitektur lingkungan di masa depan. Atas atensi, diskursus, serta waktu dari Bapak Ibu dosen dan rekan mahasiswa, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik al hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.